Lurah Duri Selatan Muhammad Gufri punya cara unik menyosialisasikan pentingnya disiplin 3M dengan berkeliling kampung menggunakan kentongan dan pengeras suara. Giat sosialisasi yang telah dilakukan sejak awal PSBB DKI Jakarta ini dirasa cukup efektif karena dapat menarik perhatian masyarakat sehingga pesan yang disuarakan tersampaikan kepada masyarakat. Inilah cara unik Kelurahan Duri Selatan Tambora, Jakarta Barat mensosialisasikan menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan kepada warganya. Dengan menggunakan kentongan dan pengeras suara, setiap harinya 10 hingga 15 personil yang terdiri dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja, petugas kebersihan, kader PKK, dan pegawai kelurahan berkeliling mengimbau warga untuk menerapkan protokol kesehatan, mulai dari ruas jalan raya wilayah Duri Selatan hingga jalan kecil pemukiman padat penduduk. Giat sosialisasi 3M yang mulai dilakukan sejak hari pertama pembatasan sosial berskala besar DKI Jakarta berlangsung dari pukul 10 pagi hingga 11 siang selama PSBB diberlakukan guna menekan angka positif COVID-19 di wilayah DKI Jakarta yang kini kian meningkat. Ya, lantas seberapa efektif cara yang dilakukan Lurah Duri Selatan ini untuk mengedukasi warganya? Kita telah berhubung dengan Bapak Muhammad Gufri. Selamat pagi Pak Gufri. Selamat pagi Mbak Sisil. Iya, Pak Gufri, bagaimana nih kondisi di Duri Selatan saat ini? Apakah masih berkeliling dengan kentongannya atau seperti apa? Masih Mbak, jadi kita sejak PSBB ketat ini diberlakukan, kita tiap jam 10 sampai jam 11 keliling wilayah ya, bergiliran dari RW 1 sampai RW 6 setiap harinya. Oke, Oke, setiap hari. ini kan sebetulnya udah di era digital kayak seperti sekarang begitu Pak. Banyak grup WhatsApp atau grup medsos gitu yang bisa juga dipakai untuk sosialisasi. Kenapa akhirnya seorang Pak Lurah ini memilih cara unik seperti ini untuk mengedukasi masyarakatnya? Ya, kita kembali ke zaman bahla ya, zaman dahulu di mana kentongan adalah salah satu alat sarana komunikasi buat warga, sehingga apabila saat kita berputar untuk siskamling COVID-19 ini, warga seperti tertarik dan keluar dari rumah, ada apa ini gitu. Dan disitulah kita sampaikan pesan-pesan kita bahwa kita harus terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi tersampaikan Oke, kalau langsung. dilihat tadi dari tayangan, ini Pak Gufri juga bersama ibu-ibu PKK. Apakah memang ada sinergi dengan ibu-ibu PKK atau itu memang ibu-ibu di kampung tersebut berinisiatif untuk ikut dalam sosialisasi ini atau seperti apa, Pak? Ya, kita selama ini kita selalu petugasnya adalah PNS yang WFO ya, work from office, kemudian PPSU, dan dibantu oleh PKK. Jadi PKK itu juga membawa baleho ataupun pesan-pesan melalui tulisan, mana masker kamu atau harus pakai masker dan lain-lain itu. Jadi mereka ikut andil juga dalam sosialisasi 3M ini. Oke, ini termasuk kegiatan sidak juga atau hanya berkeliling saja sambil menyuarakan untuk masyarakat menggunakan masker? Kita hanya mensosialisasikan saja, jadi sidaknya ada lagi. Jadi setiap seminggu sekali kita mengadakan razia masker ya, tentunya dengan Satpol PP yang tugasnya sebagai penegak perda. Selama ini kita sudah melaksanakan 2 kali di Jalan TSS dan Jalan Mansur. Di situ kita menemukan beberapa pelanggaran, yaitu dengan denda dan dengan denda sosial seperti menyapu, membersihkan jalan atau membersihkan musola dan masjid. Ini pemilihan waktunya seperti apa Pak agar tidak mengganggu karena kan ini menggunakan kentongan dan bising gitu. Ada waktu-waktu ideal kah yang dipilih oleh teman-teman saat berkeliling menggunakan kentongan ini Pak? Ya, kalau kita kan jam kerja ya melakukannya itu dari jam 10 dan jam 11. Sedangkan saya sebagai lurah juga memberikan perintah kepada masing-masing ketua RW untuk juga membuat kentongan. Dan waktunya pun mereka menentukan sendiri, bisa juga malam atau sore atau mungkin juga pagi. Tapi kalau yang petugas dari kelurahan itu rutin setiap jam 10 sampai jam 11 kita keliling kampung. Oke, kemudian Pak Gufri ini seperti apa perkembangan dan dampaknya sekarang? Karena kan tadi kalau kita diceritakan juga sudah dari PSBB awal dilakukannya sosialisasi ini. Apakah sekarang masyarakat sudah patuh atau masih ada aja yang abai? Alhamdulillah
di Duri Selatan ya, dengan dilakukannya sosialisasi tentang 3M melalui kentongan, kasus positifnya menurun, kemudian juga sanksinya juga tidak ada, artinya tidak banyak pelanggar yang saat terjaring razia masker. Begitu. Oke, jadi ada penurunan jumlah kasus Betul. dan juga tadi ya zero kasus untuk orang yang melanggar PSBB. Wah, hebat sekali. Sebenarnya cara seperti ini juga bisa diterapkan oleh wilayah lain gitu. Tapi alatnya bebas aja atau harus wajib menggunakan kentungan, karena kita lihat sebetulnya tradisi kan berbeda-beda gitu. Ada yang menggunakan kentungan, ada juga beberapa daerah mungkin yang bisa menggunakan beduk seperti itu. Betul. Ya, jadi ini dilakukan setelah kita rapat di kecamatan ya, di mana Pak Camat Tambora, Bapak Bambang Sutarna memberikan saran kita harus inovatif dalam melaksanakan sosialisasi. Nah, bisa lewat speaker masjid, bisa lewat pengeras suara. Nah, kita sebagian besar dari kelurahan di Tambora itu memakai kentongan sehingga menarik. Jadi kentongan itu juga tidak asal pukul, tapi menghasilkan seni suara. Itu seperti calung gitu. Betul, oke. Kalau yang bisa menjadi- angklung juga bisa pakai angklung ya Betul sebetulnya. sekali. Jadi hiburan juga Iya. ya Dan untuk tadi yang penting masyarakat. perhatian masyarakatnya harus tersita gitu. Karena Betul. kalau sampai itu tidak perhatian masyarakat tidak tersita, sulit nanti untuk kita memberikan pesannya gitu. Oh, benar juga ya cara Iya. sepertinya. Oke. Kemudian Pak Gufri ini kalau misalnya tadi lebih spesifik kepada pemakaian masker, tapi ini di tengah Ya. perumahan padat penduduk begitu. Bagaimana kemudian sosialisasi jaga jarak? Apakah sesulit untuk sosialisasi penggunaan masker atau seperti apa? Ya, sebenarnya dengan daerah yang padat ini kita kesulitan dalam physical distancing-nya ya. Tapi kemarin kita rapat dengan PKK, kemudian mengerahkan kader Jumantik dan kader Dasowisma, kita membuat satu kader satu rumah. Jadi kita mendata satu rumah itu penghuninya siapa, kemudian ada satu kader. Nah, kader itu yang tugasnya adalah mengingatkan isi-isi rumah untuk melaksanakan 3M. Kalau misalnya ingin keluar rumah, kita harus pakai masker, kemudian memberikan nasihat jaga jarak, atau mungkin juga sering cuci tangan. Jadi satu rumah itu satu kader. Itu arahan dari Pak Wagub juga, Pak Wagub kita ya, Wagub DKI Jakarta, untuk melaksanakan atau membentuk satu kader satu rumah. Begitu. Berarti satu rumah ada satu pengawas yang Ya. akan selalu mengingatkan Betul. untuk melakukan 3M. Semangat terus Betul. Pak Gufri, sampaikan salam kita untuk teman-teman di lapangan, jangan kendor. Terus edukasi masyarakat supaya menerapkan 3M. Terima kasih Pak Gufri. Siap, terima kasih Mas Imam, Mbak Sisil. Ya pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.